Libya Channel 1784 mempersembahkan Dewa Naga Kehancuran. Klan Naga. Klan Naga. Wush. Di langit terlihat banyak naga yang terbang ke sana kemari karena mereka sedang melakukan aktivitas mereka sendiri. Ini adalah kebiasaan para anggota klan naga. Jika mereka ingin bepergian, para naga memasuki wujud sejati mereka karena merasa lebih nyaman bepergian seperti itu. Ketika Xiao Yu yang memimpin semakin dekat dengan klan naga, ia pun perlahan mendarat ke permukaan tanah. Untuk Xiao Yuer, Gu Yin dan Dai Mubai, mereka penasaran kenapa Xiao Yu mendarat. Tetapi untuk klan Qinzu, ia hanya mengikuti dalam diam. Dan untuk Jie Yan, ia sangat tahu kenapa Xiao Yu mendarat ke permukaan tanah. Dengan mata dewa miliknya, ia telah melihat aura tipis yang menyelimuti semua tempat. Xiao Yu, bagaimana cara klan naga membuat pengalang seperti ini yang hanya dapat dimasuki oleh para naga? Tunggu dulu, jika seperti itu, apakah seseorang yang memegang tombak pembunuh naga adalah naga juga? Tanya Jie Yan terkejut. Tidak, dia bukan naga. Tetapi dia bisa menembus formasi yang diciptakan oleh semua naga menggunakan esensi darah mereka. Inilah mengapa seharusnya hanya para naga yang bisa masuk ke dalam formasi ini dengan bebas. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan olehnya. Tetapi yang pasti, dia sangatlah berbahaya. Dia menggunakan kekuatan yang tampak sangat asing. Selain dari itu, Qi-nya sangatlah murni, mungkin dibandingkan semua yang ada di benua Sein, kemurnian Qi-nya mencapai levelmu. Xiao Yu berkata dengan wajah serius ketika menatap ke arah Jie Yan. Mata Jie Yan menyipit sedikit. Ia tentu paham arti dari kata kemurnian Qi. Ini membuat persediaan Qi di dalam tubuh jauh lebih besar dari yang lainnya di tingkat yang sama karena kemurnian Qi. Jika Qi lebih banyak, tentu serangan akan lebih kuat daripada yang lainnya di tingkat yang sama. Ini juga mengapa banyak kultivator yang terhenti di tingkat kultivasi tertentu. Kemurnian Qi juga mempengaruhi fondasi tubuh. Jika banyak kotoran dalam Qi yang masuk ke dalam tubuh, itu tentu akan menyumbat saluran meridian dan yang lainnya. Bahkan akar spiritual akan memiliki kerusakan walaupun hampir tidak ada yang menyadarinya. Namun, untuk para kultivator puncak, mereka telah menyadari hal itu ketika telah mencapai puncaknya. Di saat itu, semuanya telah terlambat karena sesuatu seperti itu bisa memotong bakat seseorang atau lebih tepatnya menahan bakat seseorang agar maju lebih jauh. Jika begitu, dia pasti seseorang yang sulit untuk dihadapi. Tetapi jangan khawatir. Walaupun dia kuat, kultivasinya belum mencapai tingkat alam sage tahap ke-9. Aku tidak akan kalah jika melawannya. Jie Yan cukup percaya diri dengan kekuatannya saat ini. Walaupun ada seseorang dengan tingkat kultivasi tingkat alam sage tahap ke-9 yang ia lawan, walaupun ia tidak menang, ia sangat yakin bahwa ia juga tidak akan bisa dibunuh jika itu pertarungan 1 lawan 1. Ya, aku percaya padamu. Yuer juga bersamamu, tentu ketika kalian bertarung bersama, dia tidak akan mungkin menang. Tetapi, aku ingat satu hal, dia memiliki sesuatu yang mirip dengan spiritual dunia, dia bisa memanggil binatang tertentu. Ucap Xiao Yu ketika mengingat orang yang memegang tombak pembunuh naga melawan salah satu raja naga elemen di klan naga. Mendengar itu, untuk Jie Yan dan Xiao Yuer, keduanya menatap ke arah Gu Yin karena Gu Yin juga merupakan tipe yang sama. Maksudmu seperti ini?
Tanya Guyin saat ia mengarahkan lengannya ke arah tertentu lalu gerbang perlahan muncul. Gerbang tersebut kini tidak lagi putih sepenuhnya, itu bercampur biru pudar di pinggiran serta aura hitam yang perlahan merembes di gerbang Qi yang diciptakan oleh Guyin. Ketika gerbang Qi terbuka, sosok yang tampak sangat menawan dengan bulu-bulu seperti kristal pun terlihat. "Guyin, kenapa kau memanggilku?" tanya King Tan. Ia mencoba mencari ke semua tempat untuk melihat apakah ada musuh atau tidak. Setelah ia menjadi hewan roh kontrak Guyin, ia tentu akan membantu Guyin bertarung. "Tidak ada apa-apa, King Tan. Aku hanya ingin menunjukkan hal ini kepada Xiao Yu karena dia mengatakan bahwa seseorang di sana memiliki kemampuan memanggil hewan roh, dia pasti seorang psikalis dunia." Ucap Guyin membalas kata-kata King Tan. "Oh, masih ada seseorang di dunia ini yang bisa melakukan kontrak dengan alam kuno mistis." King Tan sedikit tertarik dan ingin melihat hewan pemanggilan seperti apa itu. "Kita akan melihatnya nanti," ucap Guyin dan menatap ke arah Xiao Yu. "Ya, seperti itu." Dia membuat gerbang seperti gerbang roh yang diciptakan oleh spiritualis dunia dan memanggil hewan yang cukup kuat. Xiao Yu berkata dengan nada sedikit kaget karena tidak menyangka bahwa Guyin juga merupakan tipe yang sama, yaitu bisa memanggil hewan roh kontrak. Seseorang yang seperti Yiner disebut sebagai psikalis dunia, kebalikan dari spiritualis dunia. Jika dia memang seperti itu, maka Jie Yan menatap ke arah Xia Yuer yang saat ini telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-6, satu tahap di bawahnya lalu melanjutkan, "Aku akan mengandalkanmu untuk melawannya nanti, Yuer." Xia Yuer yang sedang terbang di udara langsung memegang pinggangnya dengan kedua tangannya yang mungil lalu membalas, "Tenang saja. Walaupun dia berasal dari alam tersembunyi, aku tidak akan kalah. Lihatlah, putri ini akan membereskan hewan roh apapun itu nanti." Jie Yan hanya tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Ia pun melihat kembali ke arah Xiao Yu lalu berbicara, "Kau pasti bisa membuka penghalang ini untuk kami bukan, agar kami bisa masuk." Saat ini, garis darah naga hitam kehancuran milikku sedang disegel, jadi itu mungkin tidak akan bisa dilacak oleh formasi ini. Ya, inilah mengapa aku turun ke permukaan. Xiao Yu mengangguk kecil lalu berbalik dan menaruh telapak tangannya di permukaan tanah. Formasi pembukaan segel darah. Aura berwarna merah merembes dari telapak tangan Xiao Yu lalu langsung menyelimuti sedikit formasi. Setelah itu, formasi tak kasat mata itu perlahan terbuka sedikit. "Ayo masuk." Xiao Yu pun memimpin jalan diikuti oleh Jie Yan, Lan Qinzu, Guyin dan Dai Mubai serta Xia Yuer. Untuk King Tan, Phoenix S tersebut kembali ke dalam ruang Qi Guyin. Saat kelompok Jie Yan masuk, beberapa aura yang berada di kejauhan pun langsung bergerak ke arah formasi yang dibuka oleh Xiao Yu. Tentu para eselon atas klan naga menyadari bahwa formasi sedikit dibuka dan itu sama persis ketika kultivator yang memegang tombak pembunuh naga saat ini masuk ke wilayah klan naga. Tampaknya banyak naga yang menyadari kedatangan kita. Jie Yan yang melacak beberapa aura kuat mendekat pun langsung berbicara dengan senyum kecil. Tentu mereka akan waspada karena tidak ingin ada kultivator kedua yang masuk ke klan naga lalu melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh para naga. Ucap Xiao Yu. Jie Yan mengangguk kecil lalu menatap kembali ke arah kejauhan. Ketika para naga mendekat,
Jieyan dapat merasakan bahwa beberapa dari aura tersebut terasa familiar, yang artinya ia pernah melihat naga-naga tersebut yang mendekat ke tempat mereka berada. Dan sudah pasti ia pernah melihat mereka ketika berada di dimensi naga ketika festival Raja Naga sedang berlangsung. Episode sebelumnya, diincar pihak kuat. Episode berikutnya, 3 tetua klan naga. Klan naga. Beberapa aura yang mendekat dikenali oleh Jieyan karena ia pernah merasakannya di dimensi naga sebelumnya. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 3 sosok pun tiba di dekat kelompok Jieyan berada. Ketiganya menatap ke arah bawah dengan tatapan serius. Ketiganya adalah Raja Naga Angin, Air dan Api. Ketika ketiganya mendarat, Raja Naga Angin yang saat ini memiliki status sebagai tetua klan naga pun berbicara. Xiao Yu, kenapa kau membuka formasi? Kenapa kau memanas beberapa manusia bersamamu? Kau pasti tahu aturan dari klan naga bahwa manusia tidak diizinkan memasuki klan naga. Raja Naga Api menambahkan, jika manusia tidak diizinkan memasuki klan naga, kenapa kalian mengizinkan pria itu duduk di klan naga dan mencoba menguasai semua para naga? Xiao Yu bertanya balik dengan nada sedikit dingin. Jika saja klan naga bukan kekuatan yang semula ditundukkan oleh kakaknya Jieyan, ia tidak akan mau tinggal di klan naga. Ia lebih memilih untuk berkeliaran di benua Sein untuk meningkatkan kekuatannya lalu naik ke alam abadi. Pertanyaan Xiao Yu menusuk titik sakit ketika naga tua tersebut. Walaupun ketiganya tampak muda, usia mereka sudahlah sangat tua. Ini dikarenakan dimensi naga yang tidak menginginkan mereka bertambah tua ketika mencapai puncak masa muda. Mereka hanya akan bisa menjadi pria paruh baya dalam kurun waktu puluhan ribu tahun. Benar, jika dari semula kalian melarang para manusia masuk, alangkah baiknya jika sedari awal kalian mengusirnya. Lan Qinzu juga mendengus jijik karena merasa bahwa para tetua klan naga tidak kompeten. Xiao Yu, Lan Qinzu, jangan omongan kalian. Kau harus tahu kenapa kami melakukan ini. Ini semua karena tombak pembunuh naga. Apa kau tahu apa artinya tombak itu mewakili kekuatan para naga? Semula tombak pembunuh naga ditahan seseorang yang tidak lain adalah saudara kalian belum terbangun sehingga tidak bisa menekan para naga mencapai titik ini. Tetapi kali ini berbeda. Kami semua anggota klan naga tidak bisa menolak paksaan yang muncul dari tombak pembunuh naga seolah-olah dialah Raja Naga yang sebenarnya. Raja Naga Api berkata dengan nada agresif. Jieyan yang mendengar itu sangat mengerti apa yang terjadi pada para naga. Itu pasti karena tombak pembunuh naga telah menyerap semua esensi darahnya ketika ia tewas sehingga tombak pembunuh naga kini mengandung darah asli dari garis darah naga hitam kehancuran. Untuk dirinya sendiri, dengan garis darahnya ketika memasuki wujud sejati naga hitam kehancuran, Jieyan mampu menekan para naga melalui garis darah. Itu pun saat itu kondisi garis darah miliknya belum sempurna karena ia baru dapat memasuki bentuk naga hitam kehancuran. Jadi, tidak mengherankan bahwa tombak pembunuh naga yang telah menyerap semua esensi darahnya akan mampu membuat para naga tunduk. Jika itu masalahnya, kami akan merebut tombak pembunuh naga darinya. Ucap Xiao Yu dingin. Ketiga tetua klan naga itu pun terkejut dengan perkataan Xiao Yu. Mereka sangat paham bahwa jika ada orang lain yang mampu mengendalikan tombak pembunuh naga, itu pasti Xiao Yu dan Lan Qinzu karena keduanya memiliki garis darah naga hitam kehancuran walaupun itu versi tidak lengkap karena berdarah campuran. Apakah kau berniat menantangnya untuk memperebutkan tombak pembunuh naga?
Tanya tetua naga air terkejut. Bukan aku, tetapi kakakku. Xiao Yu membalas lalu menatap ke arah Jie Yan. Jika di klan naga, ia sama sekali tidak takut membeberkan informasi tentang Jie Yan. Tatapan tetua naga angin, api dan air pun tertuju pada Jie Yan. Ketiganya menyipitkan mata dengan tajam. Jika Xiao Yu mengatakan bahwa Jie Yan adalah kakaknya, maka dia juga pasti memiliki garis darah naga hitam kehancuran. Tetapi ketiganya tidak dapat mendeteksi aroma naga ataupun garis darah naga di tubuh Jie Yan yang membuat ketiganya bingung. Walaupun begitu, ketiga tetua klan naga itu merasa bahwa Jie Yan sangatlah familiar. Itu langsung mengingatkan mereka terhadap Raja Naga yang baru saja lahir lalu tewas di dimensi naga. Dan itu juga merupakan kakak dari Xiao Yu dan Lan Qinzu. Melihat sikap Xiao Yu dan Lan Qinzu kepada Jie Yan, itu memang terlihat seperti menatap seorang saudara yang sangat dipercayai. Xiao Yu, apakah kau gila ingin membuat manusia memperebutkan tombak pembunuh naga? Tanya Raja Naga Air dengan nada marah. Ia adalah Raja Naga Air yang baru karena yang terkahir telah tewas di dimensi naga saat festival Raja Naga berlangsung. Tentu ia tidak akan memikirkan hal itu walaupun ia pernah melihat Raja Naga baru sekilas di dimensi naga. Naga tua sialan. Tombak pembunuh naga itu sebelumnya adalah milik ayah kami dan diturunkan ke kakak kami. Apakah salah jika kakak kami mengambilnya kembali? Kali ini Lan Qinzu meledak marah saat tubuhnya perlahan membengkak. Ia adalah tipe yang sangat tidak sabar jika itu menyangkut sesuatu yang ia suka atau tidak suka. Apalagi ia sangat menghormati Jie Yan dari lubuk hatinya, ia tidak akan tinggal diam jika naga elemen belaka menyebut Jie Yan sebagai manusia yang artinya tidak memiliki hubungan dengan para naga. Kata-kata Lan Qinzu membuat ketiga tetua klan naga seperti tersambar petir lalu menatap ke arah Jie Yan. Ketiganya hanya mengabaikan Lan Qinzu dalam bentuk naga es yang tampak sangat perkasa. Tentu ini dikarenakan ketiganya masih lebih kuat daripada Lan Qinzu. Qinzu, tenanglah. Ucap Jie Yan saat menatap Lan Qinzu yang sangat berapi-api ingin memukul naga tua yang berbicara sembarangan. Tapi, Lan Qinzu ingin berbicara lagi untuk memberi pelajaran kepada tiga tetua klan naga namun dipotong oleh Jie Yan. Aku akan mengurusnya, ucap Jie Yan. Lan Qinzu yang mengerti pun langsung kembali ke bentuk manusia dan menatap ketiga tetua naga dengan tatapan marah. Wah, aku tidak menyangka bahwa kau akan bisa berubah menjadi naga. Ucap Xiao Yu terkejut ketika menatap ke arah Lan Qinzu. Untuk Guyin, ia telah pernah melihat bentuk Lan Qinzu dan bahkan Xiao Yu. Sementara Dai Mubai, ia hanya merasa perasaan diintimidasi oleh aura mencekam dari Lan Qinzu sebelumnya. Ia sangat tahu bahwa jika ia tidak menembus tingkat alam sage tahap ke-7, tidak ada kesempatan melawan Lan Qinzu kecuali ia melakukan fusi dengan Xie Xuyan. Tatapan Jie Yan tertuju pada ketiga tetua naga itu lalu ia pun tersenyum kecil. Tampaknya kalian telah lupa dengan raja kalian sendiri. Tidak masalah. Aku akan mengingatkan kalian bertiga tentang festival Raja Naga. Kalian harus ingat bagaimana aura raja kalian bukan. Ketika mengatakan itu, Ki Raja meledak dari tubuh Jie yang dibarengi oleh aura tak kasat mata. Supremasi, Dewa Binatang Buas. Episode sebelumnya, Klan Naga. Episode berikutnya, dari Alam Abadi. Klan Naga. Supremasi, Dewa Binatang Buas.
Ketika Ki Raja beserta teknik untuk menundukkan binatang roh meledak, 3 tetua naga berkeringat dingin. Ini adalah paksaan yang tidak bisa mereka tolak sama sekali. Teknik yang digunakan Jieyan memang benar teknik untuk menundukkan semua binatang buas, tidak terkecuali untuk spesies naga yang dianggap sebagai binatang roh terkuat yang pernah ada. Ki Raja ini, tetua naga angin yang berkeringat dingin pun langsung mengenali Ki Raja Jieyan. Bukan hanya itu, ketika Jieyan dahulu diambang kematian, dia juga menggunakan teknik untuk menundukkan para naga. Bahkan untuk tetua naga api dan air tidak terkecuali. Keduanya ingat dengan jelas teknik dan Ki Raja milik Jieyan. Karena tahu bahwa Jieyan adalah raja mereka walaupun rupanya sedikit berubah serta entah mengapa Jieyan tidak memiliki darah naga, ketiganya tidak mau membuat kesalahan. Mereka bertiga lebih percaya tentang Ki Raja dan teknik yang digunakan oleh Jieyan dan hanya Jieyan yang memilikinya. Ketiganya pun berlutut dengan satu kaki dan menundukkan kepala mereka lalu berbicara bersamaan tanpa memberi aba-aba kepada rekan masing-masing. Selamat datang kembali, Raja Naga. Jieyan yang menatap itu pun menaikkan sudut bibirnya. Ia pun menarik Ki Raja miliknya dan mengangguk puas melihat sikap ketiga tetua naga tersebut. Untuk Xia Yuer, ia memiliki bintang di matanya ketika menatap Jieyan langsung menundukkan 3 naga yang memiliki kekuatan puncak benua Sein. Tidak hanya dia, Guyin dan Dai Mubai juga terpana untuk beberapa saat lalu keduanya tersenyum kecil. Untuk Xiao Yu dan Lan Qinzu, keduanya tidak heran sama sekali. Keduanya tentu tahu bahwa kakak mereka akan mampu melakukan hal seperti itu dalam sekejap karena di klan naga, aturan tentang harus tunduk terhadap Raja Naga sangatlah mutlak. Bangun! Jieyan memberi perintah. 3 tetua naga pun langsung berdiri lalu menatap Jieyan dengan seksama. Ketiganya tidak ragu dengan identitas tentang Jieyan tetapi masih penasaran kenapa tidak ada darah naga di tubuh Jieyan. Ketiganya tentu percaya bahwa Jieyan adalah Raja Naga karena Xiao Yu dan Lan Qinzu juga mengkonfirmasinya secara langsung. Aku ingin saat ini hal ini harus dirahasiakan. Alasannya, tentu karena seseorang yang memegang tombak pembunuh naga yang awalnya aku gunakan. Bisakah kalian bertiga mengatakannya secara rinci siapa dia sebenarnya? Jieyan langsung ke intinya karena tidak mau membuang waktu juga. Ia harus secepatnya menguasai klan naga agar dapat menjatuhkan sekte cahaya suci. Ketiga tetua naga memasang wajah ragu dan saling memandang. Hal ini membuat Jieyan menaikkan sedikit alisnya karena ia menduga-duga bahwa sebenarnya ketiga tetua naga itu tahu asal-usul seseorang yang memegang tombak pembunuh naga saat ini. Yang mulia, bukannya kami tidak mau menceritakannya. Namun, kami juga masih ragu apakah yang kami pikirkan benar atau tidak. Tetua naga api yang awalnya terlihat ragu, akhirnya berbicara setelah mengambil keputusan walaupun seseorang yang memegang tombak pembunuh naga saat ini masih menjadi misteri baginya. Katakan, perintah Jieyan. Kami tidak tahu dari mana asalnya bahkan ketika kami meminta bantuan dari organisasi Sein Langit. Tetapi, menurut catatan tentang penggunaan Qi-nya, kami para naga elemen pernah membacanya. Walaupun saat ini tingkat kultivasinya hanyalah tingkat alam sage tahap ke-8, Qi yang digunakan olehnya sangat berbeda. Itu sangat murni, seperti satu tingkat di atas Qi yang biasa digunakan. Tetua naga api menjelaskan dengan sabar tetapi ia tiba-tiba berhenti. Ketika tetua naga api ingin melanjutkan, Jieyan lebih dulu berbicara, Qi abadi.
Mata tetua naga api, air dan angin pun membelak kaget karena tidak menyangka bahwa Jie Yan juga mengetahui tentang Ki Abadi. Tampaknya prediksiku memang benar bahwa dia berasal dari alam abadi walaupun kultivasinya belum mencapai tingkat abadi. Ucap Jie Yan dengan suara yang sangat dalam. Kali ini, ia tidak bisa lagi meremehkan musuh karena sudah pasti Ki Abadi lebih kuat daripada Ki biasa di dunia fana. Apa? Dia dari alam abadi? Xia Yuer terkejut karena ia tentu sangat tahu tentang alam abadi. Ini juga alasan mengapa Gu Yin juga mengetahui tentang alam abadi, karena informasi dari Xia Yuer. Sementara untuk Dai Mubai, wajahnya sedikit gelap karena ia telah berbicara banyak hal dengan Xiao Xia sebelumnya. Ia langsung teringat tentang Sungai Abadi, tempat dirinya bertemu dengan Jie Yan dan Xia Yuer. Xiao Xia mengatakan bahwa buah abadi yang berada di Sungai Abadi adalah alat yang digunakan oleh para kultivator abadi untuk memancing sesuatu di dunia fana. Awalnya ia merasa tidak percaya, tetapi seiring melihat semua apa yang dilakukan oleh Xiao Xia dan tentang dimensi naga, ia akhirnya percaya sepenuhnya tentang alam abadi. Ia juga merasa bahwa tingkat kultivasi tidak hanya terbatas pada alam sage. Jie Yan. Apakah ini berkaitan dengan Sungai Abadi? Tanya Dai Mubai dengan wajah muram kepada Jie Yan. Mendengar pertanyaan Dai Mubai, wajah Jie Yan tenggelam dalam sekejap. Ia tentu ingat tentang peringatan Xiao Xia. Ia juga membuat spekulasi dari mana sebenarnya asal seorang kultivator yang saat ini memegang tombak pembunuh naga, yaitu berasal dari alam abadi yang anggota mereka sering memancing di Sungai Abadi untuk tujuan tertentu. Ya, kemungkinan besar mereka memiliki hubungan. Jie Yan mengangguk berat karena tahu bahwa musuh kali ini jauh lebih kuat. Tetapi ia harus membereskan mereka semua. Ketika mengkonfirmasi tentang hal itu dari Jie Yan, Dai Mubai tidak bisa tidak menarik udara dingin ke tenggorokannya. Ia sangat jelas tahu bagaimana kekuatan para kultivator abadi dari Xiao Xia. Di mana dia sekarang? Tanya Jie Yan dengan nada yang sangat dalam kepada ketiga tetua klan naga. Yang mulia, apakah Anda berniat melawannya? Tetua naga angin yang paling kenal dengan Jie Yan tentu berkata dengan gugup. Alasannya tentu saja karena tombak pembunuh naga serta Ki Abadi. Tentu saja. Aku tidak akan kalah. Balas Jie Yan. Jika pertarungan 1 lawan 1, ia tidak takut sama sekali. Ketiga tetua klan naga menarik nafas dalam-dalam karena mereka tentu tidak bisa membatah kata-kata dari Raja Naga. Ini adalah aturan mutlak. Walaupun Jie Yan tampak tidak memiliki darah naga di tubuhnya, ketiganya samar-samar dapat melacak aura naga. Tanpa memikirkan, ketiganya paham bahwa itu seperti disegel karena ketiganya familiar dengan hal seperti itu. Baik, jika begitu ikuti kami yang mulia. Tetua naga api pun berbicara dan langsung membungkuk sedikit untuk meminta agar diizinkan memimpin jalan. Ya, pimpin jalan. Ucap Jie Yan. Karena sudah menepatkan perintah, ketiga tetua klan naga pun langsung memimpin kelompok Jie Yan pergi ke pusat klan naga untuk bertemu dengan seseorang yang memegang tombak pembunuh naga. Episode sebelumnya. 3 tetua klan naga. Episode berikutnya. Konflik internal. Di benua Sein, sebelum adanya klan naga, 7 kekuatanlah yang menguasai benua Sein tetapi diawasi oleh organisasi khusus yang sangat kuat, yaitu organisasi Sein Langit. Namun, setelah kemunculan klan naga, mereka akhirnya diakui sebagai satu kekuatan besar lainnya, dan merupakan yang terkuat saat ini.
Itulah sebabnya era baru disebut sebagai era para naga. Alasannya tentu sangat sederhana. Di setiap kekuatan besar, mereka akan memiliki beberapa kultivator tingkat alam sage tahap ke-9. Tetapi, hanya ada 2 atau 3 tingkat alam sage tahap ke-9 yang terampil. Yang dimaksud sebagai terampil adalah, mereka yang telah memasuki jajaran master bela diri peringkat 20 besar. Selain dari 2 diantaranya di setiap kekuatan besar, 1 atau 2 lainnya merupakan mantan dari master bela diri peringkat 20 besar. Sementara itu, klan naga diakui sebagai yang terkuat, dikarenakan jumlah petarung tingkat alam sage tahap ke-9 mencapai angka 2 digit. Sementara kekuatan besar lainnya tidak mencapai prestasi tersebut. Lagi pula, semua anggota klan naga yang menyandang gelar tetua memiliki kekuatan yang sangat dekat dengan peringkat 20 besar master bela diri. Ini terbukti ketika bentrokan antara manusia dan para naga. Untuk mencocokkan dengan kekuatan tempur klan naga, dibutuhkan 2 kekuatan besar untuk menjatuhkannya. Untuk perang 1 lawan 1 di antara kekuatan besar, tidak ada yang memiliki keyakinan untuk menang bahkan untuk organisasi Sein Langit. Inilah sebabnya era baru disebut sebagai era para naga. Klan naga. Klan naga terlihat sangat berbeda dengan tempat-tempat lainnya di benua Sein. Ini dikarenakan tempat tinggal para naga yang berbeda-beda. Bisa dikatakan, semua wilayah klan naga terlihat memiliki iklim yang berbeda-beda. Pengaruh ini juga dikarenakan oleh kekuatan para raja naga elemen yang mampu mempengaruhi alam itu sendiri. Dan tempat berkumpulnya semua para naga dari berbagai jenis adalah pusat klan naga, sebuah kota besar yang memiliki bangunan-bangunan yang sangat kokoh, terbuat dari bebatuan yang sangat unik memiliki kekerasan seperti baja. Bahan itu terjatuh dari ledakan dimensi naga, dan itu dimanfaatkan oleh para naga untuk membuat tempat tinggal yang mampu menahan dampak dari kekerasan para naga. Saat ini terlihat 3 tetua klan naga yang sedang memimpin jalan menuntun kelompok Jie Yan ke pusat klan naga. Selama dalam perjalanan, sangat banyak naga yang menatap kelompok Jie Yan dengan tatapan penasaran. Namun, karena mereka dipimpin oleh 3 tetua klan naga sekaligus serta adanya 2 nona muda klan naga bersamanya, tidak ada yang berani untuk bertanya. Para naga sangat paham bagaimana temperamen Lan Qinzu, seorang putri yang suka menindas. Jika tidak mampu melawan naga lainnya, dia akan menggunakan kekuatan garis darah yang membuat para naga lainnya sangat kewalahan. Lagi pula, para tetua naga sangat melindungi Xiao Yu dan Lan Qinzu karena identitasnya yang menjadi adik Raja Naga yang dikabarkan tewas ketika dimensi naga meledak. Inikah klan naga? Luar biasa, aku dapat merasakan sangat banyak kekuatan tempur top di sini. Xia Yuer yang duduk di kursi VIP-nya berkata dengan nada kagum. Ia sudah pernah pergi bersama dengan Xiao Zia ke Kekaisaran Han, tetapi perbedaan kekuatan sangatlah jelas. Bahkan untuk Guyin dan Dai Mubai harus mengakui bahwa kekuatan tempur klan naga memang berada di jajaran tertinggi. Akhirnya mereka paham kenapa era baru disebut sebagai era para naga. Untuk 3 tetua klan naga, tentu mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Xia Yuer. Ketiganya merasa sangat bangga saat ini karena dipuji oleh roh kontrak Raja Naga klan naga. Ketika mendekat ke kediaman tertinggi klan naga yang terlihat seperti sebuah kuil raksasa, 2 naga kuat lainnya tiba-tiba bergerak ke depan 3 tetua naga yang memimpin jalan. Tetua naga api, air, angin. Kalian harus menjelaskan kenapa kalian membawa manusia ke pusat klan naga.
Kalian harus tahu bahwa tempat suci ini dilarang keras bahan untuk para naga biasa, apalagi manusia. Salah satu dari tetua klan naga yang tidak lain adalah tetua naga bumi berbicara dengan nada dingin. Di sebelahnya, tetua naga besi juga tidak puas dengan sikap ketiga tetua naga tersebut. Sementara untuk Jieyan, matanya sedikit menyipit karena merasa bahwa sudah ada konflik di dalam klan naga. Ia menduga bahwa itu adalah faksi yang masih mendukung Xiao Yu dan Lan Qingzu, sementara faksi lainnya sudah tunduk oleh pemegang tombak pembunuh naga saat ini. Oh, lalu kenapa ada manusia yang ingin menyandang gelar Raja Naga di tempat suci? Tetua Naga Bumi, kau harus memberi kami penjelasan. Kalian berdua adalah beberapa tetua yang mendukung orang itu. Ucap tetua naga api sangat dingin. Dia mampu mengendalikan tombak pembunuh naga bahkan melebihi Xiao Yu dan Lan Qingzu. Ini adalah hal yang wajar, dan sesuai dengan peraturan yang telah kita sepakati. Tetua naga besi berkata dengan nada lebih dingin lagi. Jika begitu, Xiao Yu saat ini ingin mengajukan tantangan padanya. Kau pasti paham bahwa kau tidak memiliki hak untuk melarang kami memasuki kuil suci. Tetua naga angin berkata dengan nada dingin serta niat membunuhnya merembes sedikit. Semula, mereka memang ingin menyembunyikan identitas Jieyan, tetapi ini juga memiliki alasan. Ini adalah permintaan Jieyan, yaitu untuk memusnahkan para naga yang ingin memberontak. Tetua naga api, air dan angin merasa sedih ketika mendengar perintah Jieyan. Tetapi ketiganya hanya bisa mematuhi perintah karena dalam kata-kata yang keluar dari mulut Jieyan juga ada paksaan, yaitu melalui teknik supremasi, Dewa Binatang Buas. Mendengar itu, tetua naga bumi dan naga besi terkejut. Keduanya menatap ke arah Xiao Yu dengan mata menyipit. Keduanya juga sedikit terkejut bahwa Xiao Yu telah mencapai tingkat alam sage tahap ke-7. Tetapi keduanya tidak percaya bahwa Xiao Yu bisa menang. Karena ini adalah tantangan, maka 12 tetua naga harus dikumpulkan. Ucap tetua naga bumi dingin lalu langsung pergi bersama tetua naga besi untuk mengumpulkan semua tetua. Keduanya tidak lagi menghalangi tiga tetua naga tersebut memimpin jalan ke kuil suci para naga. Apakah tantangan akan dilihat oleh semua tetua? Tanya Jieyan aneh. Ya yang mulia. Untuk Xiao Yu dan Lan Qingzu, mereka berdua hanya diberi satu kesempatan oleh pemegang tombak pembunuh naga saat ini untuk menantangnya. Tetapi, harga untuk menantangnya sangatlah keterlaluan. Peraturan ini hanya untuk memperbudak para naga. Tetua naga angin menjelaskan dengan nada muram. Tampaknya orang ini benar-benar ingin mati karena membuat peraturan seperti itu. Guyin secara alami tidak senang dengan peraturan yang sudah pasti yang kalah menjadi budak walaupun tetua naga angin tidak mengatakannya. Pimpin jalan. Perintah Jieyan. Ia sangat ingin melihat secara pribadi seperti apa sebenarnya pria dari alam abadi tersebut. Tiga tetua naga hanya mengangguk dan memimpin jalan ke kuil suci para naga. Dalam waktu 5 menit kemudian, mereka pun mendekat ke arah bangunan kuno yang tampak sangat mewah. Itu terlihat seperti istana. Namun, Jieyan yang pernah ke dimensi naga langsung menatap ke arah Xiao Yu dengan tatapan rumit karena istana tersebut adalah istana tempat Xiao Yu terbangun. Episode sebelumnya. Dari alam abadi. Episode berikutnya. 12 tetua klan naga. Klan naga, kuil suci Dewi Naga Perak. Gunung yang ada di kuil suci para naga terdapat sebuah istana putih. Itu merupakan istana Dewi Naga Perak,
tempat Xiao Yu disegel. Selain dari itu, tepat di depan istana adalah sebuah batu besar aneh yang memiliki lubang sedikit tipis. Itu adalah tempat tombak pembunuh naga tertancap sebelumnya ketika dimensi naga meledak. Suasana di istana Dewi Naga Perak cukup sunyi karena sangat jarang anggota klan naga yang datang ke tempat tersebut. Di aula istana Dewi Naga Perak, isi tempat tersebut yang semula adalah patung-patung pun telah diganti oleh tempat yang cukup mewah. Hanya ada satu patung yang tersisa, yaitu patung Dewi Naga Perak. Tepat di hadapan patung Dewi Naga Perak, terdapat sebuah kursi emas, kursi yang langsung dikenali sebagai kursi seorang pemimpin. Dan di kursi tersebut, terlihat seorang pemuda sedang duduk dengan ciri-ciri rambut hitam legam, mata hitam, alis tajam, kulit sedikit gelap. Pakaiannya saat ini terlihat cukup mewah, memiliki motif sisik naga emas. Dan di tangan kanannya, terlihat sebuah tombak yang tidak lain adalah tombak pembunuh naga. Di sekitar pemuda tersebut, beberapa wanita mencoba untuk menghiburnya karena dia telah mengklaim dirinya sebagai raja klan naga. Yang lainnya, seorang wanita berdiri di samping pria tersebut, dia tidak lain adalah anggota klan naga, Tetua Naga Bulan. Dia terlihat seperti seorang wanita yang sangat misterius, menggunakan cadar, berambut putih panjang. Yang mulia, Tetua Naga Bumi dan Naga Besi telah mengirim pesan bahwa Xiao Yu dan Lan Qingzu telah kembali. Dan juga, Xiao Yu berniat menantang Anda untuk merebut tombak pembunuh naga. Tetua Naga Bulan yang bernama Didi King pun berbicara. Nadanya terlihat datar, walaupun ia memanggil Yang Mulia kepada pemuda tersebut, sama sekali tidak ada nada hormat di dalamnya. Oh, akhirnya dia kembali. Hahaha, menantangku. Apakah dia bodoh? Pemuda itu pun menyeringai jahat ketika mendengar apa yang dikatakan Didi King. Tidak masalah sama sekali. Lagi pula, dia akan menjadi adik iparku tidak lama lagi. Biarkan dia bermain untuk beberapa saat. Dan juga, apa kau telah mendapatkan informasi tentang Bing Rui? Tanya pemuda tersebut. Bing Rui adalah pemimpin dari klan Naga Es. Semua para naga mengetahuinya dan menganggap Bing Rui merupakan naga terkuat, tetapi tidak pernah ikut dalam festival Raja Naga. Wajah Didi King sedikit tenggelam tetapi langsung pulih seperti semula. Tidak ada informasi tentangnya. Mendengar itu, pemuda itu hanya tersenyum kecil dan tidak bertanya lagi seolah-olah ia telah memprediksi jawaban tersebut. Jika Xiao Yu ingin menantangku, persiapkan semuanya. Pertarungan akan diadakan di depan istana Dewi Naga Perak. Perintah pemuda tersebut. Baik. Didi King menjawab dan langsung menghilang dari tempat itu. Menatap Didi King pergi, pemuda itu pun melambaikan tangannya lalu semua wanita naga yang sedang memanjakannya pun pergi. Setelah aula istana hanya menyisakan dirinya, kilatan tertentu terlihat di matanya. Bing Rui, tampaknya kaulah yang memang mencapai alam abadi lalu berperang dengan kami. Tetapi, tidak lama lagi murid kecilmu akan jatuh ke dalam genggaman kami, klan Wang. Ucap pemuda tersebut yang bernama Wang Long dengan nada dingin. Ia melirik ke arah tangan kanannya dan tersenyum kecil. Aku tidak menyangka bahwa sampai saat ini tombak pembunuh naga akan berada di tanganku. Sungguh tidak terduga bahwa warisan kaisar manusia memang berada di dunia ini. Tampaknya tetua klan telah memprediksi melalui sungai abadi sehingga mengirimku untuk mendapatkan informasi. Wang Long menancapkan tombak pembunuh naga ke lantai lalu melihat ke tangannya yang terlihat sedikit terbakar.
Walaupun tombak pembunuh naga hanya akan mengakui garis darah naga, aku masih memiliki cara agar dapat mengendalikannya. Gumam Wang Long lalu mengeluarkan benda tertentu dari cincin ruang miliknya. Itu terlihat seperti sebuah ramuan di botol kecil. Ia pun langsung menuangkannya ke gagang tombak pembunuh naga lalu tombak tersebut bergetar sedikit. Setelah itu, Wang Long kembali dapat memegangnya tanpa melukai dirinya sendiri. Klan Wang. Wang Long yang memegang tombak pembunuh naga pun perlahan berdiri. Senyum kecil terlihat jelas di wajahnya lalu ia mengeluarkan benda lainnya seperti sebuah kristal lalu menghancurkannya. Sudah waktunya memulai rencana berikutnya. Ucap Wang Long lalu berjalan keluar dari istana Dewi Naga Perak untuk memulai menundukkan Lan Qingzu menggunakan Xiao Yu. Ia selalu membuat keduanya agar menantangnya, tetapi keduanya tidak pernah mencoba. Ia tidak berani menyerang begitu saja karena masih banyak kubu di klan naga yang belum tunduk padanya. Di depan istana Dewi Naga Perak, kelompok Jieyan pun berhenti karena seseorang yang sangat kuat menghalangi mereka masuk. Dia adalah seorang tetua klan naga juga, yaitu Naga Kegelapan. Xiao Yu. Jika kau ingin menantang yang mulia, tunggulah sampai semua tetua telah hadir. Kau tidak bisa memasuki istana. Ucap tetua Naga Kegelapan dengan nada dingin. Ia telah sepenuhnya ditundukkan oleh Wang Long. Selain dari tetua naga kegelapan, tetua naga besi, batu, kayu dan emas telah ditundukkan. 7 tetua naga lainnya yaitu tetua naga api, air, angin, bulan, cahaya, petir dan racun tetap berpegang teguh pada garis keturunan naga hitam kehancuran sebagai Raja Naga. Jieyan menatap ke arah tetua naga kegelapan dengan tatapan sedikit dingin karena tentu ia akan membereskan tetua tersebut ketika waktunya tiba. Sebelum ada yang berbicara, suara langsung kaki terdengar dari dalam istana yang membuat kelompok Jieyan memasang wajah serius. Tetua naga kegelapan perlahan terbang ke samping agar tidak menghalangi pemandangan seseorang yang keluar dari istana yang tidak lain adalah Wang Long. Ketika Wang Long keluar, ki-nya meledak ke segala arah. Aura yang cukup mencekam membuat para naga seperti hendak ditundukkan karena ki tersebut tercampur dengan tombak pembunuh naga. Wang Long. Lan Qingzu berbicara dengan nada dingin. Niat membunuhnya merembes keluar karena ia sangat ingin mencabik-cabik Wang Long. Sementara itu, Gu Yin, Xia Yuer dan Dai Mubai menatap ke arah Wang Long dengan tatapan serius karena ki yang meledak sebelumnya sangatlah kuat. Meskipun itu berada di tingkat alam sage tahap ke-8, kepadatan ki tidak lebih lemah dari tingkat alam sage tahap ke-9. Kemurnian ki-nya sangat tinggi, dan siapapun menebak bahwa mungkin kultivator yang dapat melawan Wang Long di tingkat yang sama bisa dihitung dengan jari. Oh, kau akhirnya kembali Qingzu. Lalu, Wang Long menatap ke arah Xiao Yu lalu melanjutkan, apakah kau serius menantangku? Aku telah memberi kalian berdua perlakuan istimewa di klan naga. Tetapi tampaknya kau tidak tahu cara berterima kasih. Mendengar kata-kata Wang Long, Xia Yuer dan Gu Yin adalah yang merasa paling jijik. Hentikan omong kosongmu, Wang Long. Kembalikan tombak pembunuh naga milik kakakku. Teriak Lan Qingzu sangat marah. Ini adalah peraturan Qingzu. Bagaimana dengan ini? Kau menjadi istriku lalu aku akan mengembalikan tombak pembunuh naga. Balas Wang Long dengan wajah cerah. Tetapi, apakah ia akan memberikannya setelah ia memiliki Lan Qingzu? Jawabannya tentu saja tidak. Kau.
Lan Qinzu semakin marah dan langsung ingin menerjang ke arah Wang Long tetapi ditahan oleh Xiao Yu. "Qinzu, hentikan. Para tetua telah tiba," ucap Xiao Yu dengan nada yang tetap tenang. Setelah kata-kata Xiao Yu jatuh, 11 individu lainnya pun tiba, mereka semua adalah tetua klan naga. Tetapi, ketika Jiayan menatap hal itu, ia menyipitkan matanya ketika menatap para tetua terbagi menjadi 2 kelompok. 4 sisanya yang datang langsung bergabung dengan tetua naga kegelapan. Dari hal ini pun, Jiayan tahu mana di antara para tetua naga yang telah tunduk sepenuhnya lalu mendukung Wang Long sebagai Raja Naga. Terutama, ketika ia menatap ke arah tetua naga kayu dan naga emas, ia merasakan kekuatan yang sangat dahsyat. Keduanya memiliki aura yang sangat dekat dengan para master bela diri peringkat 20 besar yang pernah aku lihat. Serta dia. Mata Jiayan menyipit ketika menatap ke arah tetua naga kegelapan. Walaupun auranya tampak tidak besar, ia merasa bahwa dia adalah salah satu yang terkuat di antara 12 tetua klan naga. Episode sebelumnya. Konflik internal. Episode berikutnya. Tantangan.